Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Andika Dika. Kode sahamnya TEFAS. Nama perusahaannya yaitu PT Telefast Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya TEFAS, T F A S, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Telefast Indonesia ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya flat, kemudian pelan-pelan naik, kemudian disuspend, berhenti selama beberapa bulan, setelah itu naik lagi mencapai puncak tertinggi di harga Rp8.225 per lembar. Setelah itu harga sahamnya turun, kemudian sideways lagi. Nah, sekarang turun lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 25 Januari 2022. Kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di periode ini. Apakah mereka distribusi atau justru penurunan ini mereka manfaatkan untuk akumulasi seperti itu. Nah, kita lihat dulu data broker summary-nya ya. Oke, kita klik kolom Broksum. Nah, di sini kita ganti kodenya TEFAS. Oke, kita ambil dari tanggal 1 bulan 12 2021 sampai tanggal 25 Januari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksi dari perusahaan PT Telefast Indonesia Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di periode ini dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 25 Januari 2022, investor besarnya melakukan aksi masif akumulasi. Nah, seperti saya katakan tadi, walaupun harganya turun, belum tentu investor besarnya distribusi. Nah, di sini kebalikannya, justru mereka akumulasi atau mengumpulkan barang. Baru barang yang dikumpulkan jumlahnya besar, seperti itu. Nah, indikatornya yaitu masif akumulasi. Jadi ini waktu yang menarik banget ketika kita mulai juga mengakumulasi, tetapi jangan langsung masuk penuh ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Ini investor besarnya kan akumulasi. Kira-kira seberapa besar mereka memiliki barang di perusahaan ini. Seperti itu. Karena semakin besar barang yang mereka miliki atau saham yang mereka miliki, maka kepentingan mereka untuk markup harga lebih tinggi nanti akan semakin besar. Karena tidak mungkin mereka menyimpan dana mereka dalam jumlah besar di perusahaan ini kalau mereka tidak punya kepentingan lagi seperti itu. Kalau kepentingannya sudah habis, pasti mereka akan jualan. Tapi kalau kepentingannya masih banyak, justru mereka akan menambah seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Telefast Indonesia Tbk ini 100% sahamnya sudah dicetak dalam bentuk digital. Nah, dari 100% saham yang beredar, investor besarnya memiliki porsi kepemilikan sebesar 82%. Jadi, porsi kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini masih sangat besar sekali. Sehingga mereka punya kepentingan yang sangat besar di sini.
Makanya ketika harganya turun, mereka masih tetap akumulasi. Berarti kepentingan mereka masih banyak di sini. Seperti itu. Mereka sengaja menurunkan harga dengan sambil mengumpulkan barang-barang yang dijual oleh investor retail seperti itu. Nah, investor retail di perusahaan ini sebesar 7,7%. Jadi kecil ya kepemilikan retail. Jadi ketika retail jualan, merekalah yang menampung barangnya. Seperti itu. Jadi ini menarik perusahaan ini ya. Kalau diinvestkan jangka panjang, selama kepemilikan investor besarnya masih porsinya sangat besar, kita nggak perlu khawatir. Apapun yang terjadi di perusahaan, mau itu digugat violet sekalipun, kita nggak perlu khawatir selama investor besarnya masih memiliki porsi kepemilikan yang besar. Karena kalau mereka ragu dengan perusahaan ini, ya, biasanya kita sering digiring dengan berita-berita buruk, tetapi pada kenyataannya perusahaan itu masih baik-baik saja. Seperti itu. Nah, itu bisa digambarkan dari investor besarnya. Karena investor besarnya itu mengetahui informasi yang sebenar-benarnya dari perusahaannya. Nah, sedangkan kita sebagai investor retail kadang-kadang digiring dengan menggunakan berita-berita. Seperti itu. Untuk menakut-nakuti. Jadi kalau saya pribadi, kalau beritanya buruk, kemudian investor besarnya mengumpulkan barang, saya ikut kumpulkan. Karena mereka punya kepentingan kan. Mereka tahu berita yang sebenarnya, mereka tahu kepentingan yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Andika Dika. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.